Hai, balik lagi sama aku Hankun dan kita ada di Doomsday Last Survivors dan Hai, balik lagi sama aku Hankun dan kita ada di Doomsday Last Survivor dan kita akan bahas satu event yang berkaitan sama Beast, yaitu Biohazard Frenzy. Kemarin kita udah bahas Wasteland Exploration, sekarang event Biohazard Frenzy yang masih anget-anget lah ya. Ini dia eventnya dengan judul Off Limits Exploration, di mana konsep utamanya kalian bisa baca detailnya di tanda seru seperti biasa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi secara singkatnya aku bakal jelasin konsepnya. Ada 4 bioma yang bisa kalian buka pakai suntikan Biostabilizer ini sebanyak 150 setiap area ya. Api 150 suntikan, yang lain juga 150. Dan di masing-masing area ini ada 3 slot bis. Jadi satu area misalkan gunung berapi, kalian bisa minta 3 bis kalian buat jelajah area gunung api itu buat nemuin virus-virus. Virus yang didapetin sama bis itu di-convert menjadi poin yang akan kalian kumpulkan setiap 5 menit. Dan poinnya nanti akan ditotal di leaderboard untuk menjadi hadiah ya, dikonversi menjadi hadiah yang bisa kalian lihat di sini. Target utamanya sih moga-moga bisa dapat top 100 itu bagus, top 50 mantap, top 20 bagus banget ya untuk free to play ya. Karena untuk ranking 1 agak kurang masuk akal, hadiah persaingannya pasti jauh banget. 583 ini masih mending sih. Biasanya 2 juta, 3 juta ya. Kayak gitu. Dan tipsnya apa biar dapetin hadiah yang maksimal di event ini? Tipsnya itu pertama, pas eventnya itu mulai di hari Senin biasanya 0 UTC, itu kalian langsung masuk ke event sini, langsung lihat tombol mission sebelah kanan atas ini, lalu langsung ke activity mission dan kalian coba dapetin sebanyak mungkin biostabilizer yang kalian bisa dapetin di hari itu, di hari pertama. Karena misi-misinya juga bisa diselesaikan dengan cukup mudah walaupun butuh banyak waktu di game ya. Sebagai free to play memang kita harus agak berkorban di waktu ya, bukan di uang. Kalian bisa nyelesain radar station, beast invasion, kemudian yang gampang-gampang nge-train squad, terus AOD, terus zombie, aliansi donasi, dan Mysterious Mission, dan banyak lagi kalian bisa baca di sana. Nanti kalau udah dapet hadiah pertama, suntikan ini dulu yang kita bahas. Nanti kita bahas yang standard license. Nah, suntikan itu bakal kita pakai buat ngebuka bioma yang tadi 150 itu, dan slotnya ada maksimal 3 slot setiap area, dimana slot pertama itu harganya 150 atau 100 kalau nggak salah. Yang kedua 200 atau 250, dan yang terakhir 400. Dan usahain sih, saran aku buka dulu wilayah yang kalian punya bisnya, terutama yang 2 kali earning sini. Misalkan kalian punya ini anjing warna hijau, terus banteng dan lion yang elite, kalian bisa buka dulu area lava reef atau gunung berapi itu. Kalian bisa assign dulu misalkan yang paling murah dulu di sini. Usahain yang ada tanda kali 2-nya nih. Ya, jadi usahain kalau misalkan kalian punya beast tertentu, kalian nggak usah upgrade semuanya. Misalkan kayak yang hijau ini, kalian bisa langsung assign aja mereka di sini hijau semua gitu. Khusus untuk event ini, kalian sediain itu biar kita dapat hadiahnya maksimal. Kalau nggak, masalahnya kalau misalkan nggak dikali 2, kalian cuma dapat ini doang nih, plus 8 tuh. Tapi kalau kalian maksimal dikali 2, 8 kali 2 jadinya 16 gitu. 8 kali 2 dia bakal menjadi 16. Begitu pula di slot kedua, awalnya 12 jadi 24. Yang slot ketiganya 30. Jadi masing-masing area itu maksimal kita dapat 70 virus ya. 30 tambah 24 tambah 16, 70. Jadi maksimal kalau kalian bisa mengisi semua slot dengan bis yang cocok, yang 2 kali lipat penghasilannya, kalian dapat 280 virus per 5 menit. Nah, itu dia makanya kenapa aku bilang harus dari awal secepat mungkin kalian dapetin, karena ini sifatnya investasi pakai waktu ya, jadinya semakin cepat
kita semakin banyak virus yang bisa kita dapetin per menitnya, semakin cepat ya semakin banyak ya. Kalau dari awal kita bisa ngasihin poin maksimal ya, kita poinnya lebih unggul daripada yang lain dan kita bisa menempati rank yang tinggi dengan hadiah yang mantap. Itu konsep dasarnya untuk suntikan atau biostabilizer itu. Lalu konsep selanjutnya adalah tentang roulette ya. Roulette ini bisa kalian dapetin si off limit zone pass-nya atau si tiket roulette-nya itu dari event challenges ini. Dari misi kalian bisa lihat misi-misinya apa, kalian tuntasin. Lalu kalian pakai buat nge-spin si roulette ini untuk mendapatkan salah satu hadiah peluang yang cukup bagus dan menarik ya. Walaupun ini sih yang suka didapetin, ini kalian bisa lihat chance buat hadiah-hadiahnya seberapa seberapa peluangnya, seberapa besar peluangnya buat dapetin item legendaris 0,15% ya. Oke-okean aja. Sebagai catatan, tiket ini tuh bakal expire setelah event ini selesai, jadi jangan sampai disisain atau harus dihabisin. Begitu pula dengan suntikan ya, suntikan juga bakal expire ketika event ini selesai. Jadi jangan lupa diselesain, jangan lupa terus diklaim ya ini. Jangan sampai nanti AFK earn rate-nya nyampe maksimal terus nggak diklaim-klaim. Ya sayang, kebuang gitu. Jadi kayak kamu dapat hadiah, kamu ngisi air tapi tekonya penuh ya, airnya tumpah gitu. Selanjutnya kalau misalkan semua slot nih udah penuh tapi masih ada si suntikannya bang, kalian tenang aja, setiap 270 biostabilizer nanti bisa di-convert jadi virus ya nantinya. Jadi nggak masalah buat buru-buru di awal untuk mendapatkan hadiah yang bagus ya. Itu, dan selanjutnya ada development yang mana ada standard research dan selective research. Kalau standard research si apa ini namanya? Standard license ya, kalian bisa dapat yang hijau-hijau ini, kalian bisa dapat dari misi yang ini, di activity mission, terus di poin misi harian, daily mission juga, di kotak ini juga suka ada ya, di kotak sini sih harusnya ada sih. Nah ini nih standard license di kotak ungu ya, di situ satu setiap harinya. Terus apalagi di roulette kalian bisa dapetin juga buat nge-research, dapetin chip fragment untuk bis kalian gitu. Jadi kayak armament lah konsepnya, tapi untuk bis. Dan tenang aja, kalau untuk standard license ini nggak bakal expire setelah event berakhir, jadi kalian bisa buat tabung si license ini buat event selanjutnya gitu. Walaupun untuk yang standar sih, yang hijau ini nggak ada hal yang menarik, nggak ada hal yang berguna buat ditabung ya, jadinya sama aja bakal dipakai dimanapun, nggak ada benefitnya. Kalian bisa cobain aja research 1 kali nih, misalkan dapet yang ungu nih, sekali research kalian bisa cobain research 10 kali, siapa tahu hoki lebih banyak dapat yang ungu dan legendary ya. Kayak gitu aja tipsnya. Usahain sih kalau misalkan ada event-event roulette gitu, ngelakuin spinnya itu pas waktunya itu lagi sepi-sepinya gamenya. Biasanya semua hokinya itu beralih ke kalian dan kalian bisa coba hoki kalian di situ gitu. Selanjutnya ada selective research yang kita nggak bisa akses di sini. By far video ini dibuat 1 hari lagi baru bisa kita lihat, tapi kurang lebih sama. Dia hanya warna emas ya, namanya selective research. Tapi untuk dapetin selective research itu kalian harus login setiap hari buat dapetin 1, dan selebihnya harus bayar pakai duit asli atau pakai gems. Kalau nggak salah 500 satu selective research itu 500 gems kalau nggak salah. Maksimal 10 kalian bisa beli setiap kali event. Dan itu ada misinya. Jadi kalau misalkan kalian 10 kali ngelakuin selective research, kalian bisa dapat hadiah bonus 20 elite fragments. Dan hadiah apa gitu, aku lupa lagi. Tapi nanti juga ada progresnya gitu, kayak lucky roulette gitu. Jadi setiap kali 10 spin dapat ini, 30 spin
atau 30 kali research atau 20 kalian bisa dapet yang legendary fragment punya, legendary chip fragment punya 20 gitu atau 10 atau 15. Nanti kalian bisa langsung lihat aja di game. Dan itu bisa kalian tabung buat di event selanjutnya. Kalau misalkan strategi kalian mau dapetin legend chip bang, nggak mau yang elite, ya berarti kalian harus nabung. Kalau misalkan cukup dengan yang elite, ya kalian beli aja. Dan kalau mau fokus buat beast, kalian bisa manfaatin di event ini. Karena event ini memang paling banyak ya, paling banyak hadiah atau sumber daya yang bisa ningkatin beast kalian itu dari sini semua. Jadi event ini bagus buat kalian yang suka beast dan mau ningkatin beast. Selanjutnya ya development nggak akan expire ya si license-nya. Kalau yang biasa sama roller ini bakal expire, ingat. Dan satu lagi awaken potential, ini event yang biasa yang kalian tahu lah, ini event biasa yang biasa suka ada misi, misalkan naikin level beast sebanyak 1, 2, 3 kali gitu. Kalian bisa lakuin itu setiap hari dan dapetin hadiahnya. Hadiahnya itu si potential extract yang ini. Nih ya, biasanya potential extract, terus pristine life, dan suntikan-suntikan, dan training manual. Yang eventnya bisa kalian lihat nanti langsung di in-game. Nggak ada banyak yang harus dibahas sih. Kalian udah jago kalau awaken potential. Jadi gitu penjelasan singkat mengenai Event of Limits Exploration. Jadi tipsnya untuk free to play dan maksimalin hadiahnya. Begitu event mulai, langsung tancap gas, nyelesain semua misi yang mendatangkan suntikan-suntikan berharga. Dan buka semua slotnya. Slot ini ya, slot beast bukan slot yang lain. Buat maksimalin hadiah per menitnya. Jadi kita bisa ngasilin virus lebih banyak daripada yang lain. Seenggaknya bisa dapetin rank yang bagus lah untuk bersaing dengan pay to play sih. Ya udah abaikan dulu lah untuk yang itu, tapi seenggaknya rank 20 atau 50 itu bagus banget. Jadi thank you buat yang nonton, dan kita bakal ketemu lagi di video aku Sencakuan Kun. Say goodbye. Bye.